Saudara-saudara sedharma yang berbahagia, terimalah salam kasih dalam Dharma Namo Buddhaya. Di era sekarang, tidak asing lagi di telinga kita mendengar kata aborsi. Banyak faktor yang memicu terjadinya aborsi, salah satunya hamil di luar nikah. Seperti yang kita ketahui, pergaulan bebas di antara kalangan muda sudah sangat tak terkendali, sehingga mempengaruhi jumlah aborsi yang terus meningkat. Mereka yang melakukan aborsi tujuannya untuk menutupi aib dan rasa malu atas tindakan yang telah mereka lakukan, serta tidak memiliki niatan untuk melahirkan anak tersebut. Namun, tidak menutup kemungkinan aborsi juga dilakukan si ibu yang sudah menikah, karena faktor ekonomi keluarga yang kurang memadai memaksa si ibu melakukan aborsi, dan banyak faktor lainnya yang memicu terjadinya aborsi. Aborsi dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, tergantung pada usia kehamilan si ibu. Pada usia kehamilan 1-3 bulan, aborsi dilakukan dengan cara menusuk bagian janin dengan menggunakan penjepit khusus, kemudian dihancurkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan pada usia kehamilan 3-6 bulan, aborsi dilakukan dengan cara memberikan suntikan untuk melemahkan janin sehingga tidak dapat bertahan hidup. Bayangkan betapa kejam dan keji perbuatan aborsi ini. Bagaimana pandangan agama Buddha terhadap aborsi? Dalam agama Buddha, aborsi adalah suatu tindakan menggugurkan kandungan atau membunuh suatu makhluk hidup yang sudah ada dalam rahim seorang ibu. Aborsi sangat tidak dibenarkan dan ditentang dalam Buddhisme, karena pada saat terjadinya pembuahan atau pada saat sel sperma telah bertemu dengan sel telur itu sudah membentuk suatu makhluk atau manusia. Dengan kata lain, jika kita melakukan aborsi, sama saja kita telah melakukan pembunuhan karena telah menghilangkan nyawa suatu makhluk, dan juga kita telah melanggar sila Pancasila Buddhis yang pertama, Panatipata Weramani Singka Padam Samadhyami. Aku bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan. Akibat dari tindakan aborsi ini akan mengakibatkan karma buruk yang bukan hanya menimpa si ibu, tapi juga pihak si ayah dan juga dokter yang melakukan tindakan ilegal tersebut. Dalam Majjhima Nikaya 135, Buddha bersabda, seorang pria dan wanita yang membunuh makhluk hidup, kejam dan gemar memukul serta membunuh tanpa belas kasihan suatu makhluk hidup, akibat yang telah dilakukannya itu, maka ia akan dilahirkan sebagai manusia di mana saja ia bertumbi balahir, umurnya tidaklah panjang. Setiap perbuatan yang telah kita lakukan akan menghasilkan karma jika saatnya sesuai dan kondisinya mendukung. Baik buruknya hasil ataupun karma yang kita peroleh, semuanya itu bergantung pada perbuatan yang kita lakukan saat ini. Pembalasan karma dapat berlangsung secara cepat maupun secara lambat. Ada anggapan bahwa ketika seseorang yang melakukan perbuatan buruk seperti aborsi akan menghasilkan karma buruk yang akan berakhir pada saat seseorang meninggal. Namun, di dalam agama Buddha menjelaskan bahwa ketika seseorang meninggal, satu-satunya yang dibawa ikut serta itu adalah karma. Benih-benih karma akan terus berlanjut ke kehidupan berikutnya. Oleh sebab itu, janganlah kita bertindak bodoh dengan melakukan aborsi. Selalu pikirkan, renungkan sesuatu secara matang-matang baik-baik. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan menghasilkan karma yang akan menimpa diri kita sendiri, seperti bom waktu yang akan meledak sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, selalu tebarkan kebajikan, realisasikan ajaran Sang Buddha dalam setiap pikiran, ucapan, maupun perbuatan kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi kita semua.
Akhir kata saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.